kembali ke hadapan Anda. Perpustakaan Palnam milik Dispersif Kalsel selama bulan Ramadan ini ramai dikunjungi. Termasuk di ruang anak yang selama Ramadan ini jumlah pengunjungnya meningkat. Hal ini untuk memanfaatkan puasa mereka dengan membaca ataupun meminjam buku bacaan Islami. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersif Kalimantan Selatan tetap buka dan ramai pengunjung selama Ramadan ini. Layanan perpustakaan berada di dua lokasi, yaitu Perpustakaan Palnam dan Perpustakaan Tendian. Keduanya menyediakan berbagai fasilitas dan layanan untuk pemustaka cilik seperti ruang anak, koleksi buku anak, dan playground. Karenanya para pemustaka cilik dapat mengunjungi Dispersif Kalsel selama Ramadan ini untuk menikmati berbagai fasilitas dan layanan yang tersedia. Fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengisi waktu Ramadan sambil menunggu waktu buka puasa. Diharapkan momen bulan puasa ini dapat meningkatkan minat baca dan kunjungan di perpustakaan. Terbukti selama Ramadan ini jumlah pengunjung perpustakaan meningkat dibanding hari biasanya. Kalau untuk Ramadan ini jumlah pengunjung menurut saya meningkat ya, karena kan ada yang satu sekolah yang ke sekolah, ada yang juga liburan. Nah jadi jatuhnya pasti ke sini ya untuk mengisi waktu puasanya, kayak ngabuburitnya itu ke perpus. Selama bulan Ramadan itu notabene banyak tentang Rasulullah, mungkin dari orang tuanya yang ingin mengajarkan kepada anak-anaknya tentang cerita-cerita Islami selama bulan Ramadan. Kami itu bukanya setiap hari ya, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Tapi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu kami buka dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore selama bulan Ramadan. Tapi kalau Sabtu Minggu kami buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Sementara itu, salah satu pengunjung yang sengaja membawa anak-anaknya ke Perpus Palnam menyatakan sangat senang berkunjung ke sini, apalagi di bulan Ramadan. Anak-anak bisa mengisi waktu luangnya dengan membaca ataupun meminjam buku bacaan untuk dibawa pulang. Tadi bawa anak buat ngapain nih? Buat ngisi luangnya sih pas puasaan, mau pinjam buku sekalian. Sudah sering kesini atau sering? Ya enak, soalnya tempatnya juga bagus kan, tempatnya adem juga. Anak-anak juga suka punya buku. Buku apa aja tadi yang dipinjam? Buku seri anak-anak yang banyak yang gambarnya. Jadi untuk mengisi waktu luang di Ramadan lah. Pika juga sangat mengapresiasi Perpus Palnam yang menyediakan ruang khusus anak dengan fasilitas lengkap dan nyaman sehingga anak-anak betah membaca sambil bermain di tempat ini. Murtasya Rizna, Banjar TV. Pemirsa, bulan Ramadan menjadi bulan penuh ampunan bagi umat muslim. Di bulan ini umumnya berlomba-lomba dalam hal ibadah seperti dilakukan anak-anak sekitar Musola Al-Ihsan yang mengisinya dengan kegiatan tadarus Al-Quran. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar di Kompleks Mandastana, Jalan Merpati, Banjarmasin Timur. Anak-anak di seputar Musola Al-Ihsan tampak semangat mengisi kegiatan Ramadan rutin setiap malam dengan membaca Al-Quran. Anak-anak ini memulai tadarusan Al-Quran setelah selesai salat tarawih. Mereka yang terlibat ada 12 orang yang kepadanya diwajibkan membaca Al-Quran 1 hingga 2 lembar setiap orang secara bergantian. Ketua Takmir Musola Al-Ihsan Habib Saleh bin Ahmad Bahasi menyatakan tadarus Al-Quran ini untuk menyemarakkan syiar agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Umat muslim dianjurkan untuk berlomba-lomba berbuat amal kebaikan karena setiap amal kebaikan yang dilakukan mendapat pahala yang berlipat ganda. Dan bagi umat muslimin yang beriman agar dapat memanfaatkan bulan suci ini dengan tadarus Al-Quran. Anak-anak yang hadir di dalam kegiatan tadarus ini berjumlah 12 orang. Dan setiap peserta tadarus itu diwajibkan membaca 1 lembar secara bergantian. Tujuannya kita mensamakan syiar agama Islam, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan bulan suci Ramadan itu dianjurkan berpuasa dan membaca tadarus Al-Quran. Itu yang penuh berkah. Jadi kami sebagai umat Islam yang beriman itu melaksanakan kegiatan puasa
dan tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Selain itu, ia pun berharap hendaknya masyarakat, anak-anak dan remaja yang terkendala dengan kurangnya kegiatan keagamaan seperti ini agar bisa lebih menghormati bulan Ramadan. Karena dengan cara itu, semoga keberkahan yang ada di negeri ini akan ditambahkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Kenzi melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, di bulan Ramadan pada umumnya banyak sekali kegiatan ibadah yang digelar Badan Pengelola Masjid, seperti Masjid Al-Jihad Banjarmasin yang menyediakan 250 porsi sampai 1.200 porsi sahur gratis kepada para jemaah. Menjelang pukul 3 dini hari, tampak pengurus Masjid Al-Jihad Jalan Cempaka Besar, Banjarmasin Tengah sibuk menata hidangan sahur gratis. Sekitar 250 porsi disiapkan setiap harinya, dan nantinya di 10 malam terakhir Ramadan akan disediakan sekitar 1.200 porsi untuk para jamaah. Selain program sahur, Masjid Al-Jihad juga menyelenggarakan buka puasa bersama dengan menyediakan sebanyak 2.000 porsi. Program Ramadan ini terbuka untuk umum dengan menu hidangan bubur ayam khas Al-Jihad saat berbuka puasa, sedang untuk menu sahur bervariasi setiap harinya. Ketua Takmir Masjid Al-Jihad Banjarmasin, Taufik Hidayat, menyatakan sahur gratis ini rutin dilakukan dalam 3 tahun terakhir. Program tersebut untuk melayani jamaah bahkan di hari-hari biasa seperti pada puasa sunnah Senin Kamis. Mulai awal Ramadan dan sampai terakhir. Kalau yang pertama sampai sekarang ini, saat ini sekitar 250 porsi kita sediakan setiap harinya, dan akhir bulan atau 10 hari terakhir itu sekitar 1.200 jamaah atau 1.200 porsi kita sediakan. Selain daripada buka puasa, kalau buka puasa kita juga melaksanakan buka bersama dengan jamaah, itu kita sediakan sekitar 2.000 porsi bubur ayam khas Al-Jihad. Kita memang semua ini kan untuk pelayanan jamaah, baik itu tadi makan sahur, buka puasa, bahkan sebelum Ramadan kita sudah melaksanakan sahur gratis untuk puasa sunnah. Jadi tidak hanya bulan Ramadan kita melaksanakan sahur bersama ataupun sahur gratis ini. Dan itu sudah diikuti oleh para jamaah. Kalau hari biasa atau bulan Ramadan ada sekitar 100 jamaah. Taufik Hidayat menambahkan bentuk layanan lainnya kepada para jamaah dengan melaksanakan ibadah seperti kenyamanan fasilitas ruang masjid, eskalator, hingga toilet setara standar hotel. Selain itu, ia pun berharap dengan berbagai program kegiatan di Masjid Al-Jihad ini setelah Ramadan bisa melayani masyarakat dengan baik dan menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan. Kenzi, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, berbagai menu hidangan berbuka puasa yang menggugah selera menjadi salah satu hal yang identik terjadi selama bulan Ramadan. Hingga ada salah satu yang menjadi favorit masyarakat, yakni es kelapa yang menyegarkan. Di bulan penuh berkah ini, penjualan es kelapa ini meningkat drastis dari hari ke hari biasanya. Seperti yang dirasakan es kelapa Mariga yang berlokasi di samping Stadion Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Bulan Ramadan menjadi momen penuh berkah bagi umat muslim. Banyak yang mengambil kesempatan untuk berjualan makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Salah satu yang lagi favorit adalah es kelapa dengan kesegarannya untuk melepas dahaga sesudah seharian berpuasa sambil menjalani aktivitas sehari-hari. Terpantau di Kota Banjarmasin banyak pedagang buah kelapa yang merasakan keberkahan Ramadan. Dengan meningkatnya penjualan dibanding hari biasa, seperti dirasakan warung es kelapa Mariga
berlokasi di samping Stadion Lambu Mangkurat, Banjarmasin. Ditemui Banjar TV, diakui penjualan buah kelapa di sini bisa melayani pembeli hingga 50 biji per hari. Bahkan dalam 3 hari bisa menghabiskan buah kelapa 100 hingga 150 biji yang didatangkan langsung dari daerah Tamban. Penjual es kelapa Mariga, Hamdiah, menyebut selama bulan Ramadan, es kelapa mulai dari porsi gelasan seharga Rp8.000 atau membeli buah kelapa per biji dengan harga mulai Rp15.000 sampai Rp18.000. Rame aja gitu. Nah, cuman emang kalau bulan puasa sekarang ini orang lebih banyak online kalau di sinilah. Tergantung, kalau porsiannya tuh yang gelasan tuh 8.000, kalau per bijinya tuh antara 15 sampai 18. Yang 18 tuh yang pakai gula, susu yang lengkap. Oh, alhamdulillah itu rata-rata sekitar 30-an. Bisa lebih cuman kayak jarang-jarang aja. Kalau dibandingkan hari biasa, berapa persen naiknya nih? Selama Ramadan. Kada terlalu signifikan, soalnya kami bukanya mulai sore, beda lawan hari biasa, kami bukanya mulai pagi. Selain nikmat dan menyegarkan, buah kelapa juga memiliki manfaat luar biasa, mulai dari airnya yang kaya kandungan elektrolit hingga dagingnya kaya serat dan lemak sehat yang baik untuk kesehatan pencernaan, jantung, hingga membantu mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Menutup kebersamaan kita kali ini pemirsa, memasuki minggu kedua di bulan Ramadan, produsen parcel Ramadan di Kota Banjarmasin mulai diserbu pembeli hingga merasakan kebanjiran orderan. Jika biasanya parcel Ramadan berisikan berbagai macam makanan, minuman, serta pernak-pernik lainnya, berbeda dengan produsen yang satu ini. Salah satunya seperti My Balon BDZ yang menjual parcel sembako mini hingga menjadi tren dengan pemesan terlaris di bulan penuh berkah ini. Di bulan Ramadan ada hal yang identik terjadi di bulan penuh berkah ini. Salah satunya adalah tradisi memberikan hantaran berupa keranjang parcel. Isinya berbagai macam makanan, minuman, hingga pernak-pernik lainnya. Ini untuk dibagikan kepada sanak saudara, kerabat, maupun rekan kerja. Namun ternyata di Kota Banjarmasin ada salah satu produsen parcel Ramadan yang tidak hanya menjual parcel seperti biasa, tapi juga menyediakan parcel dengan isian kebutuhan sembako, mulai dari minyak goreng 400 ml, tepung serbaguna, bumbu nasi goreng, gula pasir, kecap manis botolan, susu kental manis, mie instan, teh saset, saus tomat dan cabai, serta sabun cuci piring. Ini seperti dilakukan toko buket bunga, balon dan snack My Balon BDJ yang berlokasi di Jalan Kuripan nomor 7, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur. Menurut ownernya Herma Aryani, pemesanan parcel sembako mini dimulai dengan harga Rp55.000 menjadi best seller atau tren yang paling banyak diincar pembeli, mulai dari kalangan instansi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat. Bahkan pemesanan sudah mulai berdatangan sejak minggu pertama Ramadan. Sekarang rata-rata pemesanan sekitar 150 item atau meningkat 60% dibanding hari biasa. Pelanggannya datang dimulai dari Kota Banjarmasin hingga luar kota maupun luar Pulau Kalimantan. Jadi agak unik juga ide hampers parcel mini sembako ini. Sebenarnya sebelumnya kita cuman jualnya yang parcel mini snack. Ya, ini ada contohnya sebentar. Ini, nah yang pertama kali kita produksi itu ini parcel mini snacknya. Kemudian ada customer yang juga pengen pesan parcel mini snack dan juga requestnya yang isi sembako. Jadi akhirnya kita adakan parcel mini sembako. Dan ini ternyata menjadi salah satu parcel yang paling best seller sampai sekarang. Ini yang paling banyak dipesan orang.
Jadi kalau pengen pesan parcel, hampers atau yang lainnya itu bisa langsung ke @mybalonbdj, bisa DM kita di sana, dan juga nanti kalau mau fast responnya bisa chat kita di WA yang ada di bio. Selain melayani pemesanan parcel mini sembako di toko ini, juga menyediakan parcel seri lebaran dengan harga mulai Rp120.000 hingga Rp150.000, serta parcel lebaran paket premium seharga Rp300 hingga Rp500.000 tergantung isian parcel sesuai yang dikehendaki pelanggan. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah lintas Banua sepekan kali ini, edisi Minggu 16 Maret 2025. Nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Saya Lian Tirisi serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Dan pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.